Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS Nonton. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Hindsight yang pernah dirilis pada tahun 2011. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah adegan menegangkan yang dimana seorang sniper cantik bernama Sebin sedang membidik bos mafia di Korea. Adegan berpindah di mana memperlihatkan seorang bos mafia legendaris Hanggan bernama Manggil yang sedang tergeletak lemas di rumah sakit setelah ditabrak oleh sebuah mobil. Ketika sadar, Manggil mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan seorang pria yang bernama Duhun. Di lain tempat, kita diperlihatkan di mana seorang pria yang dicari bos mafia tadi, yaitu Duhun, yang sedang duduk santai. Setelah dari sana, Duhun pergi ke sebuah tempat untuk mengikuti pelajaran khusus memasak. Dan usut punya usut, Duhun ternyata ingin merubah hidupnya dari menjadi seorang gangster menjadi orang biasa yang damai pada umumnya. Di sana, Duhun satu table dengan seorang wanita cantik mantan atlet menembak yang bernama Sebin. Usut punya usut, ternyata Sebin adalah seorang agen rahasia bayaran yang diutus oleh pemimpin gangster Hyundai untuk membunuh Duhun. Karena Sebin memiliki banyak hutang dan terpaksa melakukan pekerjaan kotor menjadi seorang asasin. Di kemudian hari kedua les memasak, mereka diberi tugas untuk memasak seekor ikan. Duhun yang dulunya tak pernah memasak ikan pun terlihat salah dalam menyisir sirip ikan. Dan kemudian Sebin membantunya untuk memberikan arahan tentang cara memasak yang benar. Setelah pulang dari sana, Duhun mendatangi rekannya semasa di gangster. Di sana ia bertemu dengan Egu dan Dek yang memamerkan hasil dari lesnya dengan menyuguhkan mereka makanan. Keesokan paginya ketika bangun tidur, Duhun melihat sebuah pisau di mejanya yang telah diberikan Dek waktu itu. Namun Duhun tidak menyadari bahwa di sana juga terdapat surat wasiat dari bosnya Manggil. Surat tersebut tertulis bahwa Duhun adalah orang yang dipilih untuk meneruskan kelompok mafia selanjutnya. Memasuki hari selanjutnya untuk memasak, Duhun nampak memperhatikan Sebin dari balik rambutnya. Dan ketika guru les menilai masakan mereka, nampak masakan Sebin sangat enak. Dan sebaliknya, masakan Duhun malah terasa sangat mengecewakan. Setelah pulang dari sana, Sebin menawarkan Duhun untuk pulang bersamanya. Namun terlihat Duhun masih ragu dan menolak tawaran Sebin. Dan ia memilih pergi kembali ke pantai untuk memikirkan tawaran bosnya tersebut. Tanpa sepengetahuan Duhun, Sebin nampak memata-matai Duhun dari kejauhan dengan kameranya. Sepulang dari pantai, Duhun ditelepon oleh sahabatnya sewaktu di gangster dengan mengatakan bahwa bosnya Manggil sudah tiada karena kritis di rumah sakit setelah ditabrak oleh mobil. Duhun hanya diam mendengarnya, dan ia juga tidak menghadiri pemakaman bosnya dan memilih untuk menenangkan diri kembali di pantai. Di sisi lain, Sebin sekarang berada di gudang senjata dan ia sedang menyiapkan amunisinya. Namun salah satu peluru ia mengisi dengan karang kapur dan bukannya timah. Sebin kemudian melihat Madam Kang, yaitu orang yang menyuruh Hyuk untuk membunuh Duhun. Usut punya usut, ternyata Hyuk adalah mantan guru Sebin sewaktu menjadi atlet menembak, dan dia jugalah yang mengajarinya menjadi seorang asasin. Saat di rumah, Sebin yang lagi santuy dengan temannya didatangi oleh seorang pria dari geng Hyundai untuk menagih hutang-hutangnya. Dan Sebin hanya diam saja karena memang dia belum memiliki uang untuk membayar utang. Kemudian dari berikutnya les memasak. Sebin yang murung terlihat dihibur oleh Duhun. Sebin yang masih galau tak sengaja menyenggol pisau dan kemudian inilah yang terjadi. Saat mereka sedang duduk berdua, Sebin meminjam ponsel Duhun dan menyambungkan GPS sehingga Sebin akan lebih mudah untuk mengetahui jejak Duhun di mana saja. Sebin sengaja melakukan hal ini karena Sebin tahu jika Duhun sudah diincar oleh gurunya, yaitu Hyuk. Kemudian di malam harinya Sebin kembali diperintahkan untuk segera membunuh Duhun. Namun ia yang diam-diam menyukai Duhun jelas saja mengabaikan perintah tersebut. Keesokan harinya Sebin dan Duhun kembali bertemu di kelas memasak. Di sana Sebin mengatakan bahwa ia akan keluar dari kelas memasak dan akan pergi ke kota Seoul. Duhun yang tak mau ditinggalkan Sebin pun rela mengejarnya dengan menggunakan sebuah taksi dan mengajaknya makan malam untuk terakhir kalinya. Setelah selesai, Sebin pun pamit pergi. Namun tak berselang lama ia kembali datang karena sebuah mobil kencang mengarah ke Duhun dan kemudian menabraknya. Setelah diperiksa, pengemudi mobil tersebut adalah teman Sebin yang bernama Yoon Jong.
Dan di sana Duhun pun pulang dengan menggunakan sebuah taksi. Terungkap bahwa di sana Yunjong bermaksud untuk membantu Sebin agar segera membunuh Duhun. Karena ia kasihan jika Sebin tidak bisa juga membunuh Duhun, maka ia juga tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Di dalam apartemen Duhun dibantu temannya Egu untuk mengobati luka-lukanya. Egu juga mengatakan bahwa selain pisau, ia juga memberikan surat wasiat dari bosnya kala itu. Duhun pun mengatakan kalau ia tidak tahu surat tersebut dan belum sempat membacanya. Dan akhirnya Duhun memutuskan untuk bertemu para gangster Hanggan untuk makan malam. Di dalam restoran, Duhun diberitahu rekan-rekannya bahwa Duhunlah yang akan diangkat menjadi bos Hanggan selanjutnya setelah kematian Manggil, bos besar mereka. Namun karena Duhun sudah keluar dari Hanggan, maka yang berhak menggantikannya adalah teman dari Duhun, yaitu Baek. Duhun yang mendengarnya tidak masalah akan hal itu, karena yang ia pentingkan sekarang adalah menangkap orang yang telah menabrak bosnya hingga tewas. Di keesokan harinya terlihat mobil yang dikendarai oleh Yunjong, malam itu diangkat dari danau. Namun di dalamnya tidak nampak Yunjong di sana. Tentunya hal tersebut membuat Sebin semakin khawatir dengan temannya tersebut. Kemudian pada malam harinya Duhun mendapatkan serangan dari anak buah Madam Kang yang berniat membunuhnya. Namun anak buahnya gagal dan berakhir dibunuh oleh Madam Kang sendiri untuk menghilangkan jejak mereka. Kemudian di malam hari berikutnya Duhun bersama dengan Egu di sebuah apartemen. Di sana ponsel Duhun berdering yang ternyata sebuah foto masuk dari pesan singkat. Egu yang melihatnya menertawai Duhun dengan mengatakan bahwa Duhun telah berpacaran dengan anak kecil. Duhun hanya tertawa dan menjelaskan bahwa mereka hanya berteman dan ia ingin menjaga Sebin. Usut punya usut ternyata terungkap bahwa Baek telah menjalani bisnis dengan Madam Kang. Dan oleh sebab itu Duhun menjadi musuh mereka karena mereka takut bisnis tersebut digagalkan oleh Duhun. Kemudian di pagi harinya terlihat Sebin memesan sebuah kamar yang berseberangan dengan Duhun. Di sana ia memperhatikan Duhun dengan teropong yang telah dia bawa. Dan kemudian adegan mulai tegang ketika di malam harinya, yang dimana Sebin akan menembak Duhun menggunakan snipernya. Kembang api tersebut membuat konsentrasi Sebin menjadi terganggu. Selain itu, Duhun yang melihat kembang api merasa merindukan sosok Sebin dan kemudian menelponnya. Tentu saja panggilan tersebut diabaikan oleh Sebin yang berada di seberang sana. Tak lama setelahnya Duhun memutuskan pergi ke restoran untuk makan malam. Sebin yang mengetahui Duhun pergi, ia pun mengikutinya. Dan setelah sampai di restoran, mereka berdua pun saling curhat satu sama lain, hingga terlihat keduanya sangat mabuk berat. Kemudian di jalanan sepi, Duhun yang berada di depan berniat akan dibunuh oleh Sebin dari belakang dengan sebuah senjata. Namun lagi-lagi Sebin membatalkan niat tersebut karena perasaannya sekarang sudah mulai mencintai Duhun. Kemudian setelah Duhun sampai di kamarnya, ia mendapat panggilan dari Sebin yang ternyata ia tergeletak lemas di pinggir jalan. Duhun pun dengan sigap membawa ke kamarnya dan kemudian ia merawat Sebin. Namun ketika mengganti pakaian Sebin, Duhun nampak curiga dengan sejumlah luka di tubuhnya Sebin. Dan mulai detik itu juga Duhun akan lebih waspada dengan Sebin dan memerintahkan Egu untuk mencari asal-usul Sebin. Egu yang datang di rumah lama Sebin melihat foto Sebin bersama dengan gurunya. Dengan segera Egu mengirimkan foto itu ke Duhun. Duhun yang penasaran bertanya kepada Sebin mengapa ia bisa tahu keberadaannya. Sebin pun kemudian menjawab bahwa sebelumnya ia telah memasang aplikasi GPS di ponsel mereka. Keesokan harinya Sebin yang sekarang telah tinggal bersama dengan Duhun membuatkan sarapan untuknya. Sebin pun didesak untuk segera membunuh Duhun. Namun bukannya ia melaksanakan, Sebin justru mengajak Duhun untuk berkencan dan menikmati malam bersama dengannya. Setelah sampai di apartemen, ia melihat sebuah laser merah mengarah ke kepala Duhun. Dan kemudian secara refleks, Sebin pun menarik Duhun yang kemudian inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, ia pun menutup tirai jendela Duhun. Dan ia kembali ke apartemennya untuk memeriksa siapa sniper yang telah mengincar Duhun. Setelah sampai di apartemen, di sana ia menodongkan pistol kepada si sniper yang mencoba membunuh Duhun. Dan tak lama setelahnya gurunya yang bernama Hyuk datang dan langsung menembak si sniper tadi.
ia menyuruh Sebin agar segera membunuh Duhun. Namun saat ini hatinya yang sekarang telah dalam mencintai Duhun tak kuasa melakukan hal tersebut. Sementara itu di apartemen Duhun terlihat orang-orang suruhan Baek mendatanginya untuk membunuh Duhun. Namun di arah lain Sebin dengan snipernya melihat Duhun kekasihnya dalam keadaan terpojok. Dan ia masih dilema siapa yang akan dibunuh. Ia masih bingung oleh perasaannya sendiri karena selain itu ia juga ingin melunasi hutang-hutangnya kepada Madam Kang. Namun pada akhirnya ia pun membantu Duhun. Setelah menyelamatkan Duhun, Sebin pun memutuskan untuk pergi ke Seoul untuk menghindarinya. Saat kejadian tersebut Duhun menyadari jika Sebin telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian keesokan harinya Duhun pergi untuk menyusul Sebin dengan bermodal GPS yang sudah terhubung di ponsel mereka. Dan singkatnya mereka pun bertemu kembali. Dan itu sangat membuat Duhun bahagia. Kemudian ia membawa Sebin ke suatu tempat. Namun saat di tengah jalan mereka mendapatkan serangan dari Hyuk dan anak buahnya. Pada akhirnya Duhun dan Sebin berhasil lolos. Tak tahu apa rencana mereka selanjutnya, namun Sebin bertekad untuk mencari sahabatnya Yunjong. Dan Duhun juga sudah siap berkorban untuk melindungi Sebin. Di tengah itu, Hyuk menghubungi Sebin. Ia mengatakan bahwa Yunjong berada di tangannya. Dan jika ingin selamat maka Sebin harus membunuh Duhun dan kemudian Sebin pun menyetujuinya. Di tengah sebuah sawah, Sebin menodongkan senjata kepada Duhun. Mereka berdua sudah dipantau oleh Hyuk dengan snipernya. Jika Sebin tidak bisa menembak, maka ialah yang akan ditembak. Usut punya usut Duhun ternyata belum meninggal. Itu dikarenakan ketika waktu itu Sebin telah menyiapkan peluru yang diisi dengan garam, bukannya timah. Jadi Duhun telah disamarkan kematiannya, alias mati palsu. Dan kemudian film ini diakhiri dengan Sebin yang melanjutkan hidupnya dengan bahagia bersama Duhun. Sedangkan Yunjong yang kini telah meniti karirnya bersama dengan Egu. Selain itu, cita-cita Duhun pun terwujud, yang dimana ia membuka sebuah restoran di tepi pantai. Nah, seperti itulah cerita dari film Hindsight. So, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.